Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Zairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya minggu terakhir di bulan Juni ini kita disuguhkan kepada refleksi tentang orang yang meninggal. Mengapa ini ditujukan pada diri kita? Kemungkinan bulan Juli nanti ini banyak rekreasi, banyak pergi-pergi, banyak aktivitas keluar kota. Tapi juga kita sendiri mengeluarkan banyak uang bulan-bulan Juli ini, mengeluarkan banyak uang dana kita alirkan ke sana. Dalam bulan Juli ini boleh dikatakan bagus, hari-hari bagus, tapi hari-hari juga bahaya, kritis, di mana kita akan rekreasi, lalu kalau tidak hati-hati, sembrono, akan terjerumus banyaknya kendaraan-kendaraan bis
yang terjungkal di pertigaan-pertigaan, jalan turun, jalan naik, menanjak, menikung, jungkel lagi, dan seterusnya. Kalau tidak hati-hati, maka carilah kendaraan yang sehat, yang bagus, yang tidak mungkin rem-rem blong, sembrono, sopir-sopir sembrono, dan terus. Maka dengan begitu harus diteliti orang-orang itu. Kalau itu kebiasaan memang akan membahayakan kita. Ya jangan jangan disewa kendaraan-kendaraan semacam itu. Cari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akibatnya kita harus meninggal dunia. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan kematian. Tuhan tidak menciptakan kematian. Kita sering mengatakan bahwa hidup dan mati milik Tuhan. Hidup dan mati milik Tuhan. Sebetulnya ini adalah arti jasmani, bukan arti rohani. Hidup dan mati milik Tuhan. Jairus tadi, anak perempuannya, disembuhkan, dibangkitkan. Itu untuk kehidupan. Dan tidak menghendaki agar orang itu sengsara terus. Tidak menghendaki agar orang jongor, tidak bisa. Orang harus dibangkitkan, Dan pada waktu kebangkitan, kelak kita juga ikut bangkit bersama Kristus. Dan ikut mulia, duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu adalah kerajaan surga. Itu kebangkitan hidup untuk kita semua. Maka tidak boleh bercita-cita mati. Orang yang putus asa cenderung untuk mematikan dirinya. Untuk apa saya hidup? Orang lain seperti itu, orang lain meninggalkan saya. Dunia ini jahat, dunia ini. Maka saya mengakhiri hidup saja. Atau orang yang eutanasia, yang mencoba untuk bunuh diri karena tidak tahan akan derita ini. Maka ambillah Tuhan nyawaku, ambillah. Tuhan tentu tidak mengambil, membiarkan. Lalu kita sendiri yang copot ini, lalu mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh putus asa. Asa kita harus panjang. Yang dipentingkan di sini, kita harus menjalani hidup, menjalani dengan semestinya. Kalaupun kita sengsara seperti itu, sudah tidak tahan, hanya berdoa saja. Ya, berdoa saja. Itu tugas kita. Meskipun sudah di ambang batas untuk meninggal, hanya bisa berdoa, ya berdoa saja. Tidak perlu mengakhiri hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ataupun juga yang masih hidup, aduh sengsara dia seperti itu. Apakah tahu bahwa dia sengsara betul? Belum tentu dia sengsara. Mungkin dia masih hidup, mungkin masih panjang. Ya panjangnya orang yang seperti itu, sekarat itu, ya panjangnya sedikit. Tapi tidak boleh kita merasakan apa yang dirasakan dia, lalu mengakhiri hidup. Mungkin biaya untuk pengobatan sudah banyak, semua sudah dijual habis, tinggal dirinya sendiri yang belum dijual. Maka dari itu diputuskan, kamu meninggal saja. Tidak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Eutanasia harus mengakhiri hidup dengan bantuan orang lain. Itu tidak boleh. Maka kita pun juga tidak memperbolehkan hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Yang dipentingkan di sini, hidup adalah dihayati, diteruskan, dilanjutkan, dan itu semua kehendak Allah. Seperti tertuang dalam sini, anak perempuan Zairus dibangkitkan oleh Allah, oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga dan bersiap siaga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dalam arti roh jasmani tadi itu kematian kita. Dalam arti rohani kita bangkit mulia bersama Kristus. Maka tidak menghendaki agar kebinasaan hadir dalam diri kita. Tuhan yang menciptakan kita segambar dengan kita, imago Dei, segambar dengan Allah, punya sifat-sifat yang seperti Allah meskipun tidak sama. Tapi itulah adalah ciptaan yang sangat luhur di antara ciptaan-ciptaan lain. Maka tidak mungkin sekaligus menciptakan, sekaligus ingin mengakhiri. Kalau kita mungkin begitu, menciptakan patung, waduh elek, wes dimbrukno, ganti patung lagi, wah elek, gembrukno, ganti lagi. Sesempurna mungkin. Mungkin kita seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau Kristus menciptakan kita, Kristus pasti mempunyai kehendak. Antara lain kehendaknya agar kita memuliakan Allah, agar kita beribadah dengan ini, agar menjadi keseimbangan dalam keseluruhan ciptaan itu. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang agar seimbang orang-orang seperti ini. Itulah yang ditentukan oleh Tuhan agar kita berani tampil beda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu kita disarankan agar banyak-banyak berbuat kasih, banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Mengapa? Karena ini bekal untuk hidup kekal. Bekal untuk hidup kekal harus dijaga baik-baik. Hidup tidur aja melulu, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Apa manfaatnya untuk makan tidur, makan tidur? Tidak ada. Maka kita tidak menunggu mati hidup kita, melainkan berarti untuk sesama, berarti untuk keluarga, berarti untuk rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang lain, berarti untuk dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tidak hanya menunggu mati. Mari Anda dan saya digerakkan oleh Tuhan untuk sadar bahwa di akhir bulan Juni ini kita harus memperbanyak kesadaran-kesadaran kita untuk tampil memperkaya sekitar kita. Pandanglah sekitarmu, pandanglah mereka, senyumlah mereka, memberi harapan kepada orang-orang yang sakit, memberi harapan kepada orang-orang yang meringkuk, yang di tempat tidur. Hanya bisa didulang. Ditulang. Kita berbuat kebaikan kepada mereka. Kita berbuat kebaikan. Banyak orang yang betul-betul membutuhkan kita. Kita sambut mereka. Apa gunanya kita mempunyai segala dunia kalau tidak ada kasih, tidak ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Paus nanti berkunjung di Indonesia Kamis 5 September jam 17 sampai dengan jam 18.30 Misa Kudus. Itu untuk kita, agar kita tersenyum. Lihat Paus. Agar bumi Indonesia ini
cuma sekali datang ke Indonesia, tidak seperti yang lalu tahun 89 itu banyak tempat dikunjungi Paus. Tapi di Indonesia sekarang hanya sekali di Jakarta. Paus tersenyum, Paus untuk hidup, Paus untuk kehidupan kita, agar kita bangkit mulia, tidak tenggelam, lalu meringkuk seperti orang sakit aja. Enggak, kita harus bangkit, menyemangati orang-orang yang itu. Harus semangat. Maka selamat pagi. Yes. Nah, itu. Orang yang disemangati harus bangun agar selamat pagi terus. Meskipun siang harus selamat pagi terus. Malam selamat pagi terus. Agar gizi kita tetap energik membangun sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita dijanjikan untuk kehidupan kekal, maka kita harus memberikan semangat pelayanan apapun itu untuk sekitar kita, lebih-lebih keluarga kita, keluarga yang kita emban. Kita ingin bahwa berjasa terhadap keluarga-keluarga kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Keluarga adalah nomor 1 untuk diri kita. Orang lain itu nomor 2, 3, dan 4. Keluarga tanggung jawab kita. Komunitas-komunitas, pastoran-pastoran harus menjadi ujung tombak untuk hal ini. Marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan.